Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi bertemu dengan psikologi dasar. Kalau kemarin kita sudah banyak membahas dan berkenalan seperti apa itu psikologi, nah kali ini jangan lupa karena kita harus berkenalan dengan ilmu yang kita pelajari selama kurang lebih 4 tahun, maka kita harus memahami sejarahnya psikologi ini seperti apa. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas sejarah dan perkembangan ilmu psikologi itu sendiri. Sudah siap ya? Dan bukan hanya dari PowerPoint ini saja, teman-teman semua bisa mendapatkan informasi tentang sejarah dan perkembangan ilmu psikologi itu dari manapun. Jadi, referensi yang digunakan bisa dari buku-buku yang berkaitan dengan psikologi. Mari kita sama-sama belajar sekarang, oke? Oke, kemarin kita sudah sama-sama mengetahui saat di uh, PowerPoint perkenalan kemarin, saya sudah menyampaikan bahwa uh, psikologi itu sebenarnya adalah ilmu yang abstrak. Ya, karena saking abstraknya, nggak jelasnya gitu, maka bahkan sampai sekarang pun dinamika perkembangan psikologi itu semakin mengalami perubahan yang sangat signifikan gitu ya sejak puluhan tahun yang lalu, semenjak psikologi sudah dianggap sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Nah, awalnya psikologi itu memang konsep-konsep dari para filosof-filosof Yunani ya, para filosof-filosof Yunani. Nah, kalau di sini kita lihat penelusuran dari konsep-konsep psikologi dari bapak-bapak yang suka melamun-melamun ini ya di awal di awal psikologi berkembang ini akarnya adalah Aristoteles, di mana Aristoteles ini melihat bahwa ilmu jiwa itu memang untuk bertahan hidup sebagai sebuah kekuatan begitu ya untuk mempelajari kehidupan-kehidupan yang ada pada saat itu. Nah, Aristoteles ini kemudian melihat bahwa ilmu jiwa itu bisa diamati gitu karena memang tiap makhluk itu memiliki jiwa menurut Aristoteles, sehingga berkembanglah ilmu psikologi itu secara intelektual. Perkembangannya kemudian ada di daerah Eropa dan kemudian mendapat pengakuannya itu di benua Amerika. Nah, ini nanti yang teman-teman akan pahami bagaimana kemudian perbedaan corak antara psikologi barat dengan psikologi timur. Nah, sekarang psikologi timur ini mulai banyak berkembang ya, termasuk di Indonesia sendiri. Ini sudah mulai saat ini banyak yang membahas tentang psikologi sufi, kemudian indigenous atau kelokalan, psikologi kelokalan, karena melihat bahwa tidak ada yang bisa disamakan antara masyarakat yang ada di daerah timur yang cenderung warganya gotong royong, kolektif, itu dengan masyarakat yang ada di barat. Nah, ini juga yang kemudian banyak mempengaruhi bagaimana metode-metode penelitian dalam ilmu psikologi. Nah, ini nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Nah, setelah Bapak Aristoteles dan para filosof-filosof Yunani itu kemudian melihat bahwa makhluk hidup itu memiliki jiwa begitu, maka pada kurun waktu tertentu Wilhelm Wundt, jadi yang nomor 2 ini ya, Wilhelm Wundt ini kemudian melihat bahwa
individu itu memiliki perilaku yang bisa diamati secara ilmiah, begitu. Bukan hanya melamun dan membayangkan apa yang dialami oleh individu tersebut, seperti masa para filosof. Jadi berbeda, sehingga Wilhelm Wundt ini kemudian mengamati bahwa perilaku ini bisa terukur. Oleh sebab itulah Bapak Wilhelm ini kemudian mendirikan laboratorium psikologi pertama kalinya di Leipzig, Jerman. Jadi sampai saat ini University Leipzig itu menjadi acuan bagaimana perilaku itu bisa diamati, bagaimana perilaku itu bisa diukur, bagaimana pengukurannya secara eksperimental maupun secara korelasional. Jadi keilmuan tentang psikologi berkembang pada saat itu. Nah, kemudian pada mulai abad ke-19 ya, Wilhelm Wundt ini kemudian mencoba untuk memberitahukan ke khalayak bahwa karena psikologi itu adalah ilmu yang bisa mempelajari kejiwaan dan itu bisa diukur dan itu bisa diamati, maka beliau berjuang bahwa psikologi ini bisa menjadi ilmu yang berdiri sendiri, sehingga bisa dikatakan bahwa eranya Wilhelm Wundt ini psikologi itu sudah bisa dikatakan sebagai keilmuan yang berdiri sendiri. Jadi tidak salah kalau misalnya Wilhelm ini bisa dikatakan sebagai bapak psikologi gitu ya, karena dia sudah berusaha menjadikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang otonom. Jadi sebelum itu ilmu psikologi memang bagian dari filsafat, karena saat itu kepercayaan Yunani kuno itu sangat berdampak sekali pada bentuk-bentuk perilaku. Nah, perjalanan Wilhelm ini kemudian banyak sekali memberikan inspirasi bagi peneliti-peneliti psikologi yang lain, seperti misalnya Pavlov ya, kemudian Watson dan lain sebagainya, yang itu nanti akan membentuk aliran-aliran psikologi dalam perkembangan atau dinamika keilmuannya itu sendiri. Nah, seperti apa? Nanti ada di slide berikutnya. Yang menarik dari sejarah perkembangan psikologi, periode-periodenya, kalau tadi kita sudah banyak membahas awal dari filsafat, keilmuan filsafat, maka kalau kita lihat di sini, memang pada akhirnya di akhir abad ke-19, kalau kita lihat pada alur periode, maka pada abad ke-20 itu banyak peneliti-peneliti psikologi yang kemudian memberikan aliran-aliran tertentu. Ada aliran fungsionalisme ya, ada aliran behaviorisme, dan juga ada aliran psikoanalisa. Nah, disinilah kemudian kita bisa memberikan bisa melihat begitu ya, melihat bahwa perkembangannya psikologi itu setiap masanya itu memang sangat berdinamika. Bahkan dari masa filsafat sendiri hingga ke abad 19 yang kemudian memang hadir laboratorium Leipzig yang tadi sudah saya sampaikan, itu ternyata psikologi itu memang bagian dari ilmu faal yang terlihat saat itu. Jadi ilmu faal ini adalah ilmu anatomi tubuh. Jadi dan ini berkembang sampai saat ini juga. Makanya psikologi itu kenapa saya katakan masih abu-abu sampai sekarang, karena ada beberapa lembaga-lembaga pendidikan yang memasukkan psikologi ke bagian kedokteran. Ada juga
lembaga-lembaga pendidikan yang dia memasukkan psikologi pada kelompok humaniora atau sosial. Nah, ini yang kemudian terlihat bagaimana corak pemikiran psikologi yang dipelajari baik di bagian kedokteran maupun di bagian humaniora. Nah, bagian kedokteran itu memang ada pada masa-masa abad ke-19 ya, saat laboratorium Leipzig itu mulai gencar untuk melakukan penelitian-penelitian tentang perilaku. Jadi saat itu mereka meneliti tentang perilaku yang berkaitan dengan saraf, perilaku yang berkaitan dengan kondisi jantung, ya. Jadi banyak sekali berkaitan dengan ilmu-ilmu anatomi tubuh. Perkembangannya hingga saat ini seperti tadi sudah semakin jauh gitu ya berkembangnya untuk pendekatan dengan ilmu faal. Bahkan di sini sekarang mulai banyak berkembang dengan istilah neuropsikologi. Jadi bagaimana psikologi itu kemudian perilaku itu terbentuk karena hal-hal yang berkaitan dengan kondisi otak. Nah, di sini kemudian kita bisa melihat bagaimana perkembangan psikologi sebagai bagian dari ilmu faal tetap ada, namun semakin berdinamika. Jadi bukan hanya soal saraf saja, bukan hanya soal jantung saja, tapi kemudian seiring berkembangnya waktu, alat-alat teknologi juga semakin canggih. Nah, banyak penelitian-penelitian bekerja sama antara dokter dan juga psikolog, kemudian psikiater. Nah, jadi psikolog dan psikiater itu berbeda ya. Nanti kalian akan menemukan perbedaannya di topik-topik kode etik psikologi. Nah, itu perkembangannya psikologi sebagai bagian dari ilmu faal dari abad ke-19 sampai sekarang ternyata masih ada. Nah, ini yang bisa kita pahami bahwa sampai sejauh ini psikologi itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terlebih lagi dinamika dalam kajian-kajian psikologi sosial, psikologi perkembangan, pendidikan, semuanya kemudian mengalami era sendiri ya dalam sejarah periode perkembangan keilmuannya. Oke, kalau misalnya tadi kita sudah melihat ya bagaimana perjalanan periode psikologi itu diawali dengan aliran strukturalisme, maka di strukturalisme ini tokoh-tokohnya itu Wilhelm Wundt sendiri ya, yang bapak penemu bapak pendiri psikologi begitu dengan Titchener. Nah, melihat bahwa strukturalisme ini karena perilaku itu merupakan proses internal kognitif. Jadi kognitif itu adalah proses berpikir individu. Individu itu memiliki 3 komponen ya. Jadi kita, badan ini, tubuh ini ya, seseorang atau individu itu memiliki 3 komponen, yaitu komponen kognitif atau proses berpikir, kemudian ada komponen afektif atau emosi, dan komponen psikomotorik atau perilaku. Nah, strukturalisme saat itu Wilhelm Wundt karena merupakan laboran ya, jadi peneliti yang bekerja di laboratorium melakukan beragam eksperimen untuk bisa menyampaikan bahwa ternyata perilaku individu itu memang sebuah proses internal dari proses berpikir individu, sehingga dia atau individu itu bisa menemukan pengalaman-pengalamannya gitu. Nah, salah satu eksperimennya yang waktu itu memang sempat ramai dan kemudian menegaskan bahwa
perilaku itu merupakan proses internal pikiran, itu adalah penelitiannya dengan sistem saraf. Jadi manusia itu dan sistem saraf itu kemudian menerjemahkan informasi-informasi yang didapatkan sehingga kemudian membentuk suatu perilaku. Nah, Wilhelm Wundt sendiri, kalau tadi kita melihat sejarahnya tadi ya, bahwa memang menurut Wilhelm Wundt itu psikologi itu memang ada untuk melihat pengalaman-pengalamannya gitu ya, pengalaman-pengalaman individu. Nah, pengalaman individu inilah yang kemudian dicermati dengan sangat erat gitu ya, dicermati dengan sangat dalam oleh Wilhelm Wundt bahwa proses mental itu tidak lepas dari yang namanya sistem saraf, sehingga kenapa kok individu itu bisa berperilaku tertentu. Nah, itu proses mental kenapa bisa berperilaku itu namanya proses mental. Itu kemudian banyak sekali berkaitan dengan sistem saraf. Ini adalah salah satu kawannya Wilhelm Wundt. Jadi bersama dengan Wundt di sini berupaya untuk menemukan struktur ya. Jadi proses mental itu bentuknya terstruktur. Oleh sebab itulah aliran yang mereka gaungkan adalah aliran-aliran yang membahas tentang identifikasi struktur pikiran dari individu. Nah, ini kalau kita bisa lihat pengalaman mental atau proses mental individu itu sebenarnya kompleks, ya, banyak sekali. Dan saking kompleks dan abstraknya, karena abstrak, mereka mencoba untuk membuat strukturnya, begitu. Keadaan-keadaan mentalnya itu kemudian disederhanakan. Nah, ini yang mereka pahami dalam eksperimen-eksperimen yang sudah dilakukan, gitu ya. Nah, karena mereka melakukan eksperimen, maka mereka menyampaikan di sini bahwa proses-proses mental itu bisa dikuantifikasikan, bisa dihitung begitu ya. Jadi struktur itu tadi kemudian bisa mereka teliti, mereka detailkan begitu, mana yang lebih dulu kemudian menyebabkan bentuk perilaku apa. Nah, ini yang mereka kemudian teliti dan mereka eksperimenkan. Karena mereka eksperimenkan, maka menurut mereka proses mental itu bisa dikuantifikasikan. Oke, yang berikutnya adalah fungsionalisme. Jadi fungsionalisme ini tokoh-tokohnya ada banyak ya, bukan hanya ini saja, tapi ini yang terkenal begitu. Nah, fungsionalisme ini sebenarnya kemudian mengkritisi begitu ya, mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan pendapat-pendapat strukturalisme. Jadi fungsionalisme ini kemudian melihat bahwa proses mental itu secara terstruktur itu yang bagaimana begitu. Nah, itu masih dipertanyakan oleh para penemu-penemu fungsionalisme ini. Dari hasil penelitian-penelitian dan kajian-kajian yang saat itu mereka lakukan, mereka kemudian menyampaikan bahwa fungsionalisme itu lebih memusatkan pada fungsi dan tujuan dari pikiran dan perilaku. Jadi fungsi dan tujuannya itu sebenarnya untuk beradaptasi dengan lingkungan. Mereka lebih melihat demikian begitu ya, fungsionalisme ini. Sehingga kalau di strukturalisme itu terstruktur, maka fungsionalisme itu tidak melihat terstruktur.
Menurut fungsionalisme, pikiran, pengalaman ya, yang kemudian menyertai dalam pikiran individu itu adalah sesuatu yang sangat adaptable ya, sesuatu yang sangat luas begitu. Dan itu bisa dilihat dari ciri-ciri adanya perubahan yang dialami oleh individu. Ciri-ciri yang adanya bentuk-bentuk perilaku yang selalu berbeda-beda, dan itu adalah salah satu cara mereka untuk beradaptasi secara terus-menerus, sehingga mereka melihat bahwa bentuk perilaku tersebut merupakan respon terhadap arus informasi yang masuk. Begitu, menurut fungsionalisme. Nah, ini nanti bisa kalian pahami, banyak sekali buku-buku yang membahas tentang ini ya. Jadi dari strukturalisme dan fungsionalisme kita bisa melihat perbedaannya, bahwa yang strukturalisme sangat rigid karena bentuknya adalah mereka melakukan eksperimental atau percobaan-percobaan, dan mereka melihat bahwa sistem saraf dan perilaku itu sangat erat sekali kaitannya. Tapi kemudian ini dibantahkan atau kemudian di-counter begitu ya oleh William James dan teman-temannya saat itu beserta para peneliti yang lain yang membuat perbedaan bahwa strukturalisme itu memang masih terbatas. Bagi mereka, individu itu berperilaku, ya, bagi William James dan kawan-kawan, melihat bahwa individu itu berperilaku karena memang respon individu tersebut untuk menyesuaikan diri, sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Begitu. Nah, ini mungkin agak kita perlu membahasnya dan membaca lebih banyak ya tentang aliran fungsionalisme dan juga aliran strukturalisme. Jadi ini pengantarnya, nanti teman-teman bisa membaca di referensi-referensi yang banyak sekali ada di sekitar kita. Nah, untuk berikutnya kita akan sama-sama membahas tentang perkembangan setelah fungsionalisme ini apa ya. Ternyata ada juga yang kemudian kontra dengan fungsionalisme. Apa itu? Nanti kita sama-sama melanjutkan di aliran yang berikutnya.